Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zakiatul Wahda dengan NIM 352410561 dari program studi Teknik Industri. Pada video kali ini saya ingin presentasikan terkait tugas akhir semester mata kuliah media sosial. Yang saya hormati Bapak Jizenji Tias Wirastomo, SOS MMDBA, selaku dosen pengampu mata kuliah media sosial. Pada video ini, saya mengambil tema media sosial, teman, atau musuh. Selamat menyaksikan. Media sosial, teman, atau musuh. Nah, menarik gak sih teman-teman? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya terhadap media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi serta konten dalam jaringan virtual. Nah, media sosial ini mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti teks, gambar, video, dan audio. Nah, kalau media sosial sebagai teman kita, gimana nih menurut teman-teman? Nah, apa sih sebelumnya teman itu definisinya? Nah, teman adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Sama kan halnya kayak media sosial, platform ini sering sekali berinteraksi dengan kita. Zaman sekarang ini mungkin tidak ada atau jarang sekali orang yang tidak bermain media sosial. Jadi, sangat berdekatan, berdampingan, dan sering berinteraksi dengan media sosial. Nah, kira-kira apa aja sih peran media sosial sehingga bisa dikaitkan saling berinteraksi dengan kita, dengan manusia? Peran media sosial sebagai teman dilansir dari www.gramedia.com. Yang pertama yaitu komunikasi. Nah, fungsi yang pertama ini adalah sebagai alat komunikasi. Media sosial sudah menjadi dunia untuk manusia yang ada di dunia ini untuk berkumpul dan berinteraksi. Lalu yang kedua ada branding. Nah, fungsi peran yang kedua ini branding ya. Setelah berhasil membangun tempat untuk berkumpul bagi semua manusia di dunia, media sosial juga selalu berkembang dan menyediakan berbagai macam kebutuhan. Branding merupakan cara seseorang untuk membangun sebuah citra di mata orang banyak ya. Untuk apa? Ya, untuk lebih menarik perhatian. Nah, biasanya pengguna media ini umumnya punya cara yang unik dan juga khas untuk mendesain akunnya agar dilihat oleh pengguna yang lain. Lalu yang ketiga ada tempat usaha. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai media untuk melakukan usaha ataupun bisnis. Nah, tadi setelah berhasil menggunakan media sosial untuk komunikasi dan branding, perlahan media sosial mulai berkembang sehingga membuat penggunanya bisa membangun usaha dalam jaringan atau via online ya. Nah, sebagai tempat yang bisa diakses juga selama 24 jam. Jadi kita nggak perlu untuk keluar nih kalau mau usaha gitu. Jadi kita bisa sambil di rumah aja sambil hanya membuka media sosial. Lalu yang keempat ada marketing. Nah, peran yang terakhir ini adalah untuk melakukan pemasaran atau marketing sebagai salah satu platform yang hampir selalu dipakai oleh orang-orang. Saat ini media sosial sukses menciptakan layanan yang memudahkan para pemilik bisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, media sosial ini sangat luas ya teman-teman. Jadi kita dapat menjangkau siapapun dan dimanapun. Kemudian ada dampak positif atau manfaat dari media sosial ya, masih sebagai teman kita. Nah, yang pertama itu mempermudah komunikasi dimanapun kamu berada. Jadi yang tadi saya bilang, dimanapun kita berada dan lawan bicara kita berada, kita dapat mengaksesnya lewat media sosial. Lalu yang kedua, memperluas lingkup pertemanan. Ya kan, dengan menggunakan media sosial, mungkin dampak positifnya kita memiliki lingkupan atau relasi yang banyak. Ada yang bisa mungkin di luar kota atau di luar negara sekalipun. Nah, yang ketiga ini membuka peluang pekerjaan baru. Nah, jadi lewat media sosial kita bisa membangun bisnis nih dengan membuat branding yang menarik agar dapat diakses sama orang lain dan orang lain tuh dapat menarik sama akun kita. Jadi kayak kita bisa, contohnya tuh kita bisa untuk penjualan agar mendapatkan income.
Nah, yang keempat ada memperoleh ilmu. Jadi dari bermain media sosial juga kita bisa tanya-tanya di fitur Google ya. Jadi ilmu yang kita nggak tahu jadi tahu. Terus juga mungkin memperoleh ilmu ini dapat kita lihat di video-video TikTok atau di Instagram ya. Banyak konten kreator yang membuat konten tuh berupa pembelajaran, edukasi gitu ya. Nah, yang kelima ini ada sarana hiburan. Mungkin ketika kita bosen, ketika kita suntuk gitu kan, kayak kegiatannya ini aja gitu, kita bisa scroll video-video karena di situ banyak sekali konten-konten dari konten kreator. Ada yang berbentuk hiburan atau quotes galau gitu ya kan. Nah, selain sebagai teman, media sosial juga dapat dikatakan sebagai musuh nih teman-teman. Nah, apa sih musuh itu? Musuh adalah sesuatu yang dapat mengganggu, merugikan, atau mencelakakan. Jadi dapat dikatakan sebagai musuh apabila media sosial digunakan secara berlebihan dan tidak tepat. Jadi teman-teman harus bijak ya menggunakan media sosial. Karena dibalik banyaknya hal positif dalam media sosial ada juga nih dampak negatif media sosial. Dampak negatifnya apa aja? Nah, dampak negatif dari media sosial yang dilansir dari www.kumparan.com. Nah, yang pertama yaitu tantangan mental dan emosional. Nah, pengguna berlebihan mempengaruhi terhadap kesehatan mental karena seseorang akan memiliki tekanan untuk mempertahankan citra yang sempurna. Cyberbullying dan perbandingan sosial itu dapat menyebabkan stres bagi seseorang dan kecemasan hingga depresi. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam penggunaan media sosial. Lalu yang kedua ada mengalami gangguan konsentrasi dan produktivitas. Nah, penggunaan berlebihan dapat mengurangi jumlah waktu yang mereka habiskan untuk aktivitas fisik dan tidur yang cukup. Hal ini dapat meningkatkan risiko. Nah, apa aja sih resikonya? Resikonya yaitu bisa obesitas, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Jadi, ayo teman-teman lebih menjaga kesehatan ya. Mungkin bisa dipikirkan lagi, apa nih sebenarnya media sosial itu sebagai teman kita atau bahkan musuh kita? Nah, yang ketiga, lebih cenderung menggunakan AI untuk menyelesaikan pekerjaan. Pasti mahasiswa dan pelajar-pelajar saat ini nggak asing sama AI ini, ya nggak sih? AI merupakan fitur yang ada di Google. Ini merupakan kecerdasan buatan. Kita dapat mengaksesnya di Google. Nah, karena adanya fitur ini, seorang menjadi ketergantungan dan mengandalkan AI untuk menyelesaikan suatu kerjaannya atau suatu tugasnya, ya nggak sih? Jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah media sosial dapat dianggap sebagai teman atau bahkan sebagai musuh kita? Media sosial dapat dikatakan sebagai teman atau musuh tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi, ayo teman-teman gunakan media sosial dengan lebih bijak dan lebih cerdas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.